Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napasmu perlahan dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan dalam keheningan. Jika hari ini jiwamu terasa lelah tanpa sebab, jika hatimu sering bertanya tanpa berani bersuara, mungkin ini bukan kebetulan. Ada panggilan yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Di tengah dunia yang bising oleh tuntutan, ambisi, dan pencitraan, sedikit orang yang berani berhenti dan bertanya, siapakah aku sebenarnya? Bukan nama, bukan peran, bukan pula cerita yang selama ini kau bangun, melainkan diri yang sunyi, yang selama ini hanya menjadi saksi. Ilmu mengenal diri bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi, tetapi untuk membuatmu tunduk dengan penuh kesadaran. Maka dengarkanlah dengan hati yang terbuka, tanpa tergesa, tanpa prasangka. Karena apa yang akan kau dengar bukanlah ajaran baru, melainkan pengingat tentang sesuatu yang sebenarnya telah lama ada di dalam dirimu. Bab 1. Panggilan yang tak semua orang mendengarnya. Ada saat dalam hidup ketika suara dunia tiba-tiba meredup, bukan karena keadaan menjadi sepi, melainkan karena hatimu mulai bertanya lebih dalam. Pertanyaan itu tidak datang sebagai kegelisahan biasa, tetapi sebagai getaran halus yang sulit dijelaskan dengan logika. Mengapa aku merasa kosong meski memiliki banyak hal? Mengapa jiwaku terasa lelah padahal tubuhku masih berjalan? Inilah awal dari panggilan ruhani, panggilan yang tidak ditujukan kepada semua orang, melainkan kepada mereka yang hatinya mulai terjaga. Panggilan ini tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, tetapi hadir sebagai bisikan lembut yang mengajakmu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan menoleh ke dalam. Sebagian besar manusia hidup dengan arah keluar, sibuk memperbaiki citra, mengejar pengakuan, dan membangun identitas yang rapuh. Mereka mengira hidup adalah tentang menjadi sesuatu di mata orang lain, padahal yang paling terlupakan adalah menjadi hadir di hadapan dirinya sendiri. Ilmu mengenal diri tidak dimulai dari pencapaian, tetapi dari keberanian untuk jujur, bahwa selama ini kita lebih mengenal peran daripada hakikat, lebih mengenal topeng daripada wajah sejati. Kesadaran ini sering terasa menyakitkan, sebab ia meruntuhkan ilusi kenyamanan yang selama ini kita peluk. Namun justru di sanalah pintu kebijaksanaan mulai terbuka. Para arif tidak pernah mengajarkan mengenal diri sebagai jalan untuk meninggikan ego, melainkan sebagai jalan untuk merendahkannya. Ketika seseorang benar-benar menatap dirinya, ia akan melihat betapa terbatasnya ia tanpa pertolongan Allah. Nafas yang masuk dan keluar bukan miliknya. Detak jantung yang setia berdetak pun bukan hasil kuasanya. Dari kesadaran inilah lahir ketundukan yang sejati, bukan ketundukan karena takut, tetapi karena paham. Paham bahwa diri ini hanyalah amanah dan hidup ini bukan milik pribadi, melainkan titipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Ilmu mengenal diri sebelum mati bukanlah pelarian dari dunia, melainkan penempatan dunia pada tempatnya. Orang yang mulai menapaki jalan ini tidak serta-merta meninggalkan kehidupan, tetapi ia tidak lagi ditelan olehnya. Ia bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi, namun hatinya tidak lagi menggantungkan makna pada semua itu. Ia belajar melihat dunia sebagai ladang, bukan istana, sebagai sarana, bukan tujuan. Pandangan ini melahirkan ketenangan yang tidak mudah goyah, sebab sumber ketenangannya bukan lagi keadaan, melainkan kesadaran akan siapa yang mengatur segala keadaan. Jika hari ini hatimu merasa tersentuh oleh kata-kata ini, jangan terburu-buru memberi nama atau kesimpulan. Biarkan ia tinggal sejenak, bekerja perlahan di dalam dadamu. Jalan mengenal diri adalah jalan yang sunyi, tidak ramai oleh pujian, dan tidak tergesa oleh hasil. Ia menuntut kesabaran, keikhlasan, dan kesiapan untuk kehilangan banyak hal yang dulu kamu anggap penting. Namun bagi mereka yang berani melangkah, inilah awal dari kehidupan ruhani yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak dimulai setelah mati, tetapi justru dimulai saat seseorang berani mengenal dirinya sebelum mati. Bab 2, diri yang selama ini kamu pikul bukanlah dirimu. Sejak pertama kali manusia belajar mengenali dunia, ia juga mulai memikul sesuatu yang perlahan menjadi beban,
Identitas, nama, gelar, peran, status, dan label-label lain ditempelkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia percaya bahwa itulah dirinya. Ia lupa bahwa semua itu datang dari luar, bukan dari kedalaman. Dalam perjalanan waktu, identitas ini tumbuh menjadi pusat kehidupan, dijaga dengan rasa takut, dibela dengan emosi, dan dipertahankan dengan pengorbanan batin. Padahal diri yang sejati tidak pernah membutuhkan pembelaan, karena ia tidak terancam oleh perubahan. Banyak kegelisahan manusia sejatinya bukan berasal dari masalah hidup, melainkan dari ketakutan kehilangan citra diri. Ketika dihina, yang terluka bukan hakikat, melainkan ego. Ketika gagal, yang hancur bukan jiwa, melainkan gambaran tentang diri yang ingin dianggap berhasil. Inilah tanda bahwa seseorang belum benar-benar mengenal siapa dirinya. Ia masih menyamakan nilai hidup dengan penilaian manusia dan menyamakan keberhargaan diri dengan pencapaian dunia. Selama ini masih terjadi, selama itu pula jiwa tidak pernah benar-benar beristirahat. Ilmu mengenal diri mengajak seseorang untuk memisahkan antara aku yang hakiki dan aku yang terbentuk. Aku yang terbentuk lahir dari pengalaman, trauma, pujian, luka, dan pengaruh lingkungan. Ia bisa berubah, naik turun, dan sangat rapuh. Sedangkan aku yang hakiki adalah kesadaran murni yang menyaksikan semua itu terjadi. Ia tidak terluka oleh pujian, tidak membesar oleh sanjungan, dan tidak mengecil oleh penolakan. Saat seseorang mulai menyadari keberadaan saksi batin ini, ia mulai mengerti bahwa selama ini ia hidup terlalu dekat dengan bayangan dan terlalu jauh dari cahaya. Namun melepaskan identitas bukanlah perkara mudah. Ego akan melawan dengan berbagai cara, menciptakan ketakutan seolah tanpa identitas kita akan hancur. Padahal yang hancur bukanlah diri sejati, melainkan kepalsuan yang selama ini disangka kehidupan. Proses ini sering terasa seperti kehilangan arah, sepi, bahkan kosong. Tetapi kekosongan ini bukan kehampaan, melainkan ruang. Ruang bagi kesadaran baru untuk tumbuh, ruang bagi ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun, dan ruang bagi kehadiran ilahi untuk dirasakan tanpa perantara. Ketika seseorang tidak lagi mengikatkan dirinya pada label, ia mulai hidup dengan ringan. Ia tidak mudah tersinggung karena tidak ada citra yang perlu dilindungi. Ia tidak sibuk membandingkan karena ia tidak lagi mencari pembenaran. Ia tidak takut ditinggalkan karena ia telah pulang ke dalam. Inilah tahap awal kebebasan ruhani, kebebasan dari diri palsu yang selama ini mengikat jiwa. Dan dari sinilah perjalanan menuju kehidupan ruhani yang sebenarnya mulai menemukan arahnya, bukan keluar tetapi ke dalam, menuju asal yang selama ini terlupakan. Bab 3, Mati Sebelum Mati, Gerbang Kebangkitan Ruhani. Ada satu konsep dalam jalan para arif yang terdengar menakutkan bagi akal, tetapi menenangkan bagi jiwa yang siap, mati sebelum mati. Ini bukan tentang mengakhiri hidup, melainkan tentang mengakhiri penguasaan ego atas diri. Selama ego masih menjadi pusat keputusan, manusia akan terus hidup dalam ketakutan, sebab ego hanya mengenal kehilangan dan ancaman. Mati sebelum mati adalah keberanian untuk melepaskan kendali palsu dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Menghidupkan. Di titik inilah kehidupan tidak lagi dipertahankan dengan kecemasan, tetapi dijalani dengan kepercayaan. Kematian ego tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui proses panjang yang seringkali menyakitkan. Satu persatu hal yang dulu dibanggakan akan diuji, diruntuhkan, atau diambil. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyadaran. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai sumber kekuatannya, barulah ia menyadari betapa rapuh sandaran tersebut. Dari sini tumbuh pemahaman bahwa selama ini ia bukan hidup, melainkan bergantung. Dan ketergantungan itu menjadikannya takut, gelisah, dan selalu merasa kurang. Mati sebelum mati juga berarti berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan pribadi. Ia bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan penerimaan yang matang. Seseorang tetap berusaha, tetapi tidak memaksakan hasil. Ia tetap berharap, tetapi tidak menggantungkan ketenangan pada terpenuhinya harapan. Ketika kehendak pribadi tidak lagi dijadikan pusat, kehendak ilahi mulai terasa bekerja dengan cara yang lebih halus namun pasti.
Disinilah seseorang mulai merasakan hidup yang mengalir, bukan hidup yang dipaksa. Pada fase ini, seseorang sering mengalami perubahan cara memandang kenyataan. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pujian atau celaan, karena keduanya sama-sama tidak menyentuh inti dirinya. Ia menyadari bahwa hidup hanyalah rangkaian peristiwa yang datang dan pergi, sementara yang tetap adalah kesadaran yang menyaksikannya. Kesadaran inilah yang mulai terasa luas, lapang, dan tidak terikat oleh waktu. Seolah ada jarak suci antara dirinya dan segala sesuatu yang terjadi, jarak yang membuatnya tidak hanyut, tetapi juga tidak menjauh. Mereka yang telah mencicipi mati sebelum mati akan memahami bahwa kematian jasad bukanlah awal kegelapan, melainkan perpindahan keadaan. Karena yang paling menakutkan bukanlah berhentinya nafas, tetapi hidup tanpa kesadaran. Ketika ego telah dilepaskan jauh sebelum ajal tiba, ruh tidak lagi asing dengan perpisahan. Ia telah belajar melepaskan setiap hari. Dan dari sanalah kebangkitan ruhani dimulai, bukan setelah tubuh terkubur, tetapi saat diri palsu ditinggalkan dan kehidupan sejati mulai terasa nyata. Bab 4. Tauhid yang hidup di dalam kesadaran. Banyak orang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, namun belum menjadikannya napas dalam kehidupan. Tauhid sering berhenti sebagai konsep, bukan sebagai kesadaran yang membimbing cara berpikir dan bersikap. Selama hati masih bergetar berlebihan karena manusia, selama itu pula pengesaan kepada Allah belum sepenuhnya meresap. Tauhid yang hidup tidak membuat seseorang pasif, tetapi membuatnya jernih. Ia bertindak tanpa dikuasai rasa takut, karena ia tahu tidak ada satupun kekuatan yang berdiri sendiri selain kehendaknya. Ketika tauhid mulai turun dari pikiran ke dalam kesadaran, cara memandang sebab dan akibat pun berubah. Manusia tidak lagi terjebak pada bentuk, melainkan melihat tangan Allah di balik setiap peristiwa. Kebaikan tidak membuatnya lalai, dan musibah tidak membuatnya putus asa. Ia memahami bahwa apapun yang datang membawa pelajaran, bukan sekadar perasaan. Dari pemahaman ini lahir ketenangan yang tidak mudah terguncang, sebab sandarannya bukan pada stabilitas dunia, melainkan pada kepastian ilahi. Tauhid yang sejati juga membebaskan manusia dari ketergantungan berlebihan kepada makhluk. Ia tetap menghormati, mencintai, dan bekerja sama, tetapi hatinya tidak menggantungkan keselamatan pada siapapun selain Allah. Ketika harapan kepada makhluk dilepaskan, kekecewaan pun berkurang. Bukan karena manusia berhenti berharap, tetapi karena harapannya telah kembali kepada sumber yang tidak pernah mengecewakan. Inilah bentuk kemerdekaan batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang mengenal makna tauhid secara mendalam. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi dipenuhi dengan tuntutan, melainkan dengan kehadiran. Seseorang berdoa bukan karena ia merasa jauh, tetapi justru karena ia merasa dekat. Kata-kata menjadi lebih sedikit, tetapi rasa menjadi lebih dalam. Ia tidak lagi sibuk meminta agar keadaan berubah, melainkan memohon agar hatinya dikuatkan dalam menerima ketetapan. Doa seperti ini bukan tanda kekalahan, melainkan bukti kedewasaan ruhani. Tauhid yang hidup akan tercermin dalam akhlak yang tenang dan rendah hati. Seseorang tidak merasa lebih suci, tidak pula merasa lebih tahu. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang belajar tunduk dengan lebih jujur. Dari tauhid inilah lahir kebijaksanaan yang tidak keras, keyakinan yang tidak memaksa, dan kelembutan yang menguatkan. Inilah jalan tauhid yang sejati, jalan yang tidak mengangkat diri, tetapi meninggikan Allah dalam setiap detak kehidupan. Bab 5. Hati sebagai rumah kesadaran ruhani. Hati bukan sekadar tempat bersemayamnya perasaan, melainkan pusat kesadaran yang menentukan arah hidup seseorang. Dalam jalan makrifat, hati dipandang sebagai ruang paling dalam, tempat cahaya ilahi bisa hadir atau terhalang. Setiap kegelisahan yang tak beralasan, setiap keresahan yang tak kunjung reda, seringkali bukan karena keadaan di luar, melainkan karena hati yang penuh oleh beban yang tidak disadari. Selama hati dipenuhi dendam, iri, dan kelekatan duniawi, ia menjadi berat dan sulit menerima ketenangan. Membersihkan hati bukan berarti menghapus seluruh emosi, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Marah tidak lagi menguasai, sedih tidak lagi menenggelamkan,
dan senang tidak lagi membutakan. Orang yang mulai mengenal dirinya belajar mengamati gerak hatinya tanpa langsung larut di dalamnya. Ia menyadari bahwa perasaan datang dan pergi, sementara kesadaran yang menyaksikan tetap tinggal. Dari jarak inilah kebijaksanaan tumbuh, bukan dari penekanan emosi, tetapi dari pemahaman terhadapnya. Proses penyucian hati seringkali menuntut keberanian yang lebih besar daripada menghadapi musuh di luar. Seseorang harus berani mengakui kecemburuan yang tersembunyi, niat yang tidak sepenuhnya ikhlas, dan luka lama yang masih disimpan diam-diam. Tanpa kejujuran ini, hati akan terus tertutup meski lisan rajin berzikir. Cahaya tidak menolak masuk, tetapi hati yang penuh tidak menyediakan ruang. Maka pengosongan menjadi kunci, bukan pengumpulan. Ketika hati mulai bening, seseorang akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Ia tidak lagi mudah tersulut, tidak pula mudah kecewa. Ada ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas, seolah beban lama telah dilepaskan. Dalam keadaan ini, kehadiran Allah tidak dirasakan sebagai konsep jauh, tetapi sebagai kedekatan yang menenangkan. Bukan dengan suara atau penglihatan, melainkan dengan rasa aman yang tidak tergantung pada apapun di luar. Hati yang bersih menjadi rumah bagi kesadaran ruhani yang matang. Dari sanalah lahir sikap lembut yang tidak lemah, tegas yang tidak keras, dan sabar yang tidak pasif. Seseorang tidak lagi sibuk memperbaiki dunia, tetapi memulai dari dalam dirinya sendiri. Dan ketika hati telah menjadi tempat yang layak, cahaya akan datang dengan sendirinya. Bukan sebagai anugerah yang diumumkan, tetapi sebagai ketenangan yang dijaga dalam diam. Bab 6. Keheningan sebagai bahasa yang paling jujur. Pada satu tahap dalam perjalanan mengenal diri, seseorang akan menyadari bahwa semakin banyak kata justru semakin jauh dari makna. Doa yang panjang tidak selalu menghadirkan kedekatan, dan penjelasan yang rumit tidak selalu membawa pemahaman. Di titik ini, keheningan mulai mengambil peran yang tidak tergantikan, bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh kesadaran. Dalam diam inilah hati belajar mendengar tanpa telinga, dan memahami tanpa harus dijelaskan. Keheningan bukan pelarian dari kehidupan, tetapi cara untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Saat seseorang berhenti sejenak dari kebisingan pikiran, ia mulai menyadari betapa banyak kegaduhan yang selama ini diciptakan oleh ketakutan dan harapan yang berlebihan. Pikiran yang terus bergerak tanpa arah membuat jiwa kelelahan. Keheningan datang sebagai istirahat yang dalam, bukan untuk melupakan dunia, tetapi untuk melihatnya dengan pandangan yang lebih jernih. Dalam keheningan yang jujur, seseorang mulai berhadapan dengan dirinya tanpa distraksi. Tidak ada lagi pembenaran, tidak ada lagi alasan. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang menyaksikan segala isi batin apa adanya. Pada awalnya, ini terasa tidak nyaman, sebab bayangan-bayangan lama bermunculan. Namun jika dijalani dengan kesabaran, keheningan akan berubah menjadi ruang penyembuhan. Luka yang selama ini tersembunyi menemukan tempat untuk dilepaskan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan penerimaan. Seiring waktu, keheningan tidak lagi terasa asing. Ia menjadi sahabat yang menenangkan. Dalam diam, seseorang merasakan kehadiran Allah bukan sebagai sosok yang jauh, tetapi sebagai realitas yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada dialog, namun ada pengertian. Tidak ada permintaan, namun ada kepuasan batin. Inilah komunikasi yang melampaui bahasa, hubungan yang tidak bergantung pada bentuk. Dari keheningan inilah lahir kebijaksanaan yang tidak terburu-buru berbicara. Seseorang menjadi lebih selektif dalam kata, lebih lembut dalam sikap, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang, karena keheningan telah memberinya kepastian yang tidak membutuhkan pengakuan. Inilah bahasa ruhani yang paling jujur, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berani diam dan mendengar. Bab 7. Ujian bagi mereka yang mulai terjaga. Ketika kesadaran mulai tumbuh, hidup tidak selalu menjadi lebih mudah, justru sering terasa lebih sunyi. Bukan karena dunia menjauh, tetapi karena cara pandang telah berubah. Hal-hal yang dulu menarik kini terasa hambar, dan percakapan yang dulu ramai kini terasa dangkal.
Ini bukan tanda kesombongan, melainkan tanda pergeseran batin. Jiwa yang mulai terjaga tidak lagi mencari pemenuhan di tempat yang sama, dan perubahan ini sering disalahpahami, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Salah satu ujian terberat adalah kesalahpahaman. Ketika seseorang tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya, ia dianggap dingin. Ketika ia memilih diam, ia dianggap menjauh. Padahal yang terjadi bukan penolakan, melainkan pendalaman. Kesadaran yang tumbuh membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih sadar akan dampak kata, dan lebih memilih ketenangan daripada pembelaan diri. Namun dunia yang terbiasa dengan reaksi cepat seringkali tidak memberi ruang bagi kedalaman semacam ini. Ujian berikutnya datang dalam bentuk kesendirian batin. Meskipun berada di tengah banyak orang, seseorang bisa merasa sendirian dalam pemahaman. Tidak semua perjalanan bisa ditemani dan tidak semua proses perlu dijelaskan. Kesendirian ini bukan hukuman, melainkan ruang pembentukan. Di sanalah seseorang belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah, tanpa perantara pujian atau penguatan dari luar. Ketergantungan yang tersisa hanya kepada Yang Maha Mengetahui isi hati. Pada fase ini, godaan terbesar adalah kembali kepada pola lama demi merasa diterima. Ego akan berbisik, mengajak untuk menyesuaikan diri agar tidak berbeda. Namun mereka yang bertahan akan menyadari bahwa ketenangan tidak bisa ditukar dengan penerimaan semu. Jalan kesadaran memang tidak ramai, tetapi ia jujur. Ia tidak menawarkan kenyamanan palsu, melainkan kedalaman yang menumbuhkan kekuatan batin. Ujian bagi yang terjaga bukanlah tanda penolakan, melainkan penyaringan. Tidak semua yang memulai akan melanjutkan, dan tidak semua yang mendengar akan bertahan. Namun bagi mereka yang tetap melangkah dengan rendah hati, ujian ini akan melunakkan jiwa, bukan mengeraskannya. Dari sini lahir keteguhan yang tenang, keyakinan yang tidak memaksa, dan kesabaran yang tidak mencari pengakuan. Inilah buah dari kesadaran yang mulai matang. Bab 8. Melihat dunia dari cahaya kekalan. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya, pandangannya terhadap dunia berubah secara perlahan namun mendasar. Dunia tidak lagi dilihat sebagai tujuan utama, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui dengan kesadaran. Bukan karena dunia menjadi buruk, tetapi karena ia ditempatkan pada proporsi yang benar. Apa yang dulu terasa mendesak kini terasa sementara, dan apa yang dulu ditakuti kini dipahami sebagai bagian dari perjalanan. Kesadaran akan kefanaan membuat seseorang berhenti menggenggam terlalu erat apapun yang tidak bisa dibawa pulang. Perubahan cara pandang ini melahirkan ketenangan dalam menjalani waktu. Seseorang tidak lagi dikejar-kejar oleh perasaan harus segera sampai. Ia bekerja tanpa tergesa, bergerak tanpa cemas, dan menunggu tanpa gelisah. Ia memahami bahwa setiap fase memiliki hikmahnya sendiri, dan tidak ada satupun yang datang terlambat atau terlalu cepat. Ketika waktu tidak lagi dipandang sebagai musuh, hidup pun menjadi lebih lapang untuk dijalani. Melihat dunia dari cahaya kekalan juga membuat seseorang lebih peka terhadap makna, bukan sekadar hasil. Ia tidak lagi menilai keberhasilan hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang terbentuk di dalam hati. Kesabaran, kejujuran, dan ketulusan menjadi ukuran yang lebih utama daripada pengakuan. Dalam pandangan ini, kehilangan tidak selalu berarti kegagalan, dan keberhasilan tidak selalu berarti kemenangan. Semua peristiwa dilihat sebagai sarana pendidikan ruhani. Kesadaran akan kekalan menumbuhkan rasa cukup yang tidak bergantung pada jumlah. Seseorang bisa memiliki sedikit tanpa merasa kurang, dan memiliki banyak tanpa merasa memiliki. Ia menikmati apa yang hadir tanpa dikuasai olehnya. Rasa syukur tidak lagi bersyarat, dan kebahagiaan tidak lagi ditunda. Dari sinilah lahir kesederhanaan yang bermartabat, bukan sebagai penolakan terhadap dunia, tetapi sebagai kebebasan dari perbudakan terhadapnya. Dengan pandangan seperti ini, hidup dijalani dengan keseimbangan yang tenang. Seseorang tidak menjauh dari dunia, tetapi juga tidak larut di dalamnya. Ia hadir sepenuhnya, namun hatinya tetap tertaut kepada yang kekal. Inilah buah dari mengenal diri, melihat dunia apa adanya tanpa kehilangan arah pulang. Dan siapapun yang telah memandang dunia dari cahaya kekalan, akan melangkah dengan damai, karena ia tahu bahwa setiap jalan akhirnya bermuara pada Yang Maha Kekal.
Bab 9, kematian sebagai perjumpaan, bukan kehilangan. Bagi jiwa yang telah belajar mengenal dirinya, kematian tidak lagi dipandang sebagai jurang yang gelap, melainkan sebagai gerbang perpindahan. Ketakutan yang selama ini melekat pada kematian lahir dari keterikatan yang belum selesai. Semakin banyak yang digenggam di dunia, semakin berat langkah untuk melepaskannya. Namun bagi mereka yang telah melatih diri untuk melepaskan sedikit demi sedikit, kematian hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kepastian yang telah dipahami dengan tenang. Seseorang yang hidup dengan kesadaran tidak menunggu ajal untuk berdamai. Ia telah belajar menghadapi kehilangan dalam bentuk-bentuk kecil sepanjang hidupnya. Ia telah merelakan keadaan berubah, menerima manusia datang dan pergi, serta membiarkan rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap penerimaan ini adalah latihan halus untuk satu perpisahan besar. Maka ketika saat itu tiba, jiwa tidak asing dengan rasa lepas, karena ia telah mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kematian juga tidak lagi dimaknai sebagai akhir dari makna, tetapi sebagai kelanjutan dari kesadaran. Apa yang terputus hanyalah hubungan dengan bentuk, bukan dengan hakikat. Kesadaran yang selama ini dilatih untuk hadir, tunduk dan jujur, tidak serta-merta lenyap. Ia berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain dengan membawa apa yang telah ditanam. Oleh karena itu, kehidupan sebelum mati menjadi sangat menentukan, bukan dari lamanya tetapi dari kedalamannya. Dalam pandangan ini, persiapan menghadapi kematian bukanlah ketakutan, melainkan penyelarasan. Seseorang tidak sibuk menghitung hari, tetapi memperhalus hati. Ia tidak dikuasai kecemasan tentang akhir, karena perhatiannya tertuju pada bagaimana ia hadir saat ini. Setiap detik menjadi kesempatan untuk meluruskan niat, memperbaiki sikap, dan menguatkan hubungan dengan Allah. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh bayangan masa depan. Ketika kematian dipandang sebagai perjumpaan, hidup pun dijalani dengan rasa hormat yang dalam. Setiap nafas menjadi amanah, setiap langkah menjadi pilihan, dan setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Jiwa yang terjaga tidak menunda-nunda kebaikan, karena ia tahu perjumpaan sejati tidak bisa ditebak waktunya. Dan siapapun yang mempersiapkan diri dengan kesadaran akan menyambut kematian bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kepasrahan yang damai. Bab 10, jika hatimu tergetar, itulah tandanya jalan telah dibuka. Tidak semua orang sampai pada titik ini, dan itu bukan karena perbedaan kecerdasan atau usaha, melainkan kesiapan hati. Ada jiwa-jiwa yang membaca tanpa merasa apa-apa, dan ada pula yang terdiam lama karena sesuatu di dalamnya tersentuh tanpa bisa dijelaskan. Getaran itu bukan emosi sesaat, melainkan panggilan yang lembut. Ia tidak memaksa untuk segera berubah, tidak pula menuntut pengakuan. Ia hanya hadir sebagai kesadaran bahwa hidup ini lebih dalam daripada yang selama ini dijalani. Ketika panggilan ini datang, banyak orang tergoda untuk segera berbicara, membagikan, atau memberi nama pada pengalamannya. Padahal jalan mengenal diri justru meminta keheningan dan kesabaran. Apa yang terlalu cepat diucapkan seringkali belum matang untuk dijaga. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, apalagi dipertontonkan. Ia tumbuh dalam diam, mengakar di dalam hati, dan mengubah cara hidup perlahan tanpa perlu pengumuman. Mereka yang tergesa sering kehilangan kedalaman, sementara mereka yang sabar menemukan keteguhan. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan ruhani bukan tentang menjadi istimewa, tetapi tentang menjadi jujur. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikalahkan. Yang ada hanyalah kesediaan untuk terus meluruskan niat dan menata batin. Jalan ini tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi menawarkan keutuhan. Bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan makna yang tidak mudah runtuh oleh masalah. Kesadaran yang telah tumbuh akan mengajarkan satu hal penting. Pulang bukanlah peristiwa di masa depan, melainkan keadaan batin di masa kini. Seseorang bisa berada di mana saja, namun merasa dekat. Ia bisa memiliki apa saja, namun tetap ringan. Ia tidak lagi mencari Tuhan di kejauhan, karena ia belajar menghadirkan kesadaran akannya dalam setiap langkah. Dari sinilah kehidupan ruhani yang sebenarnya dimulai, bukan setelah dunia ditinggalkan, tetapi saat dunia tidak lagi menguasai hati.
Jika hari ini hatimu merasa tenang sekaligus tersentuh, jangan abaikan itu. Rawatlah dengan kesadaran, bukan dengan kegaduhan. Teruslah berjalan dengan rendah hati, karena jalan ini tidak diukur dari seberapa jauh melangkah, tetapi seberapa jujur engkau hadir. Dan siapapun yang berani mengenal dirinya sebelum mati, sejatinya telah memulai kehidupan yang tidak berakhir. Kehidupan yang berpijak di dunia, namun berakar pada Yang Maha Kekal. Sebelum kita menutup perjalanan ini, izinkan hatimu tetap hening sejenak. Tidak semua yang didengar perlu segera dipahami, dan tidak semua yang dipahami perlu segera diucapkan. Ilmu mengenal diri bekerja perlahan, menembus lapisan demi lapisan, hingga ia menemukan ruangnya sendiri di dalam batin. Jika ada bagian yang terasa menyentuh tanpa alasan, jangan ditolak dan jangan pula dibanggakan. Cukup rawat dengan kesadaran, karena yang tumbuh dalam diam seringkali lebih kuat daripada yang tumbuh dalam sorotan. Perjalanan ini bukan tentang menjadi berbeda, tetapi tentang kembali jujur kepada diri sendiri. Teruslah berjalan dengan rendah hati, meski dunia tidak selalu memahami arahmu. Sebab siapapun yang berani mengenal dirinya sebelum mati, tidak sedang melarikan diri dari kehidupan, melainkan sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.